Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Alia Mufidah, NIM 231135494. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata topik 2 pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan terlebih dahulu memaparkan gambaran umum profil peserta didik pada kelas 4A. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di kelas 4A, saya memperoleh beberapa informasi terkait peserta didiknya. Yang pertama, peserta didik di kelas 4A memiliki minat belajar yang beragam. Peserta didik di kelas 4A ada yang memiliki minat belajar yang tinggi, sedang, dan sebagian besar memiliki minat belajar yang sama seperti teman-temannya, yaitu sedang. Dan tidak ditemukan peserta didik yang memiliki minat belajar yang rendah. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung. Untuk peserta didik pada kelas 4A, seluruhnya memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Mereka dapat membaca dengan lancar, dapat menulis dengan lancar dan benar, serta dapat berhitung. Namun, pada beberapa peserta didik, mereka kurang bisa menjelaskan kembali apa yang telah mereka baca dan masih membutuhkan bimbingan dari guru untuk menjelaskan terkait bacaan yang telah mereka baca atau mengulang kembali apa yang telah mereka dapatkan, begitu. Kemudian untuk berhitung, mereka masih membutuhkan bimbingan dalam perkalian. Kemudian yang ketiga adalah memiliki gaya belajar kinestetik. Untuk keseluruhannya, kebanyakan peserta didik di kelas 4A memiliki gaya belajar yang kinestetik. Artinya mereka senang pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara aktif atau yang melibatkan keaktifan mereka pada saat pembelajaran. Dan mereka itu kurang menyukai kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah atau guru hanya menjelaskan materi saja tanpa melibatkan keaktifan mereka atau kurang interaktif, begitu. Kemudian yang keempat adalah menyukai apresiasi. Nah, peserta didik kelas 4A ini sangat senang jika pendapat mereka atau hasil belajar mereka itu diberi reward atau apresiasi dari guru. Kemudian peserta didik kelas 4A sudah dapat mengontrol emosinya masing-masing. Namun ada beberapa juga yang masih membutuhkan bantuan dari guru atau bimbingan dari guru untuk dapat mengontrol emosinya. Serta mereka juga sudah dapat mengkondisikan diri serta mengkondisikan temannya jika terjadi distraksi dalam pembelajaran. Kemudian terdapat beberapa peserta didik yang masih malu-malu di kelas pada saat pembelajaran. Mereka masih membutuhkan dorongan bantuan dari guru untuk dapat berinteraksi secara baik dengan teman atau guru. Kemudian memiliki perkembangan motorik yang baik. Untuk perkembangan motorik dari peserta didik kelas 4A tidak ada masalah atau permasalahan yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar mereka terkait perkembangan motoriknya. Sebelum menyusun perangkat pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan atau memahami karakteristik peserta didiknya seperti usia, gaya belajar, dan minat belajar, karena agar disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran atau model pembelajaran yang akan dilaksanakan, agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didiknya. Kemudian untuk perangkat pembelajaran yang saya dapatkan dari guru kelas 4A, saya menelaahnya, kemudian saya mendapatkan menemukan beberapa hal yang harus disesuaikan kembali dengan profil peserta didik di kelas 4A. Ada beberapa hal yang kurang ideal menurut saya dan harus dilakukan sebuah perbaikan sesuai dengan profil peserta didiknya. Kemudian dari perangkat pembelajaran yang saya terima dari guru kelas 4A, saya menemukan beberapa hal yang kurang ideal atau kurang sesuai dengan profil peserta didik pada kelas 4A. Di antaranya adalah kegiatan pembelajaran
belum dikaitkan dengan pengalaman. Yang kedua, kegiatan pembelajaran kurang kolaboratif serta kegiatan pembelajaran belum dikaitkan dengan lingkungan. Yang pertama adalah pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman. Mengapa saya menganggapnya adalah kurang ideal untuk peserta didik kelas 4A? Karena pada modul ajar yang saya telaah dari guru kelas 4A ini belum mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didiknya. Pada teori konstruktivisme, pengalaman adalah sebagai pondasi atau kekuatan yang telah dimiliki oleh peserta didik untuk belajar. Jadi pengalaman adalah hal yang penting dalam pembelajaran. Sebelum diperbaiki pada modul ajar yang saya terima itu tidak ada pertanyaan pemantik yang mengaitkan dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian untuk yang sesudahnya saya akan memodifikasinya dengan mengajukan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan, sudah pernahkah kamu melihat keragaman budaya di Indonesia? Apa saja contohnya? Selanjutnya, pembelajaran juga harus dikaitkan dengan lingkungan peserta didik. Hal ini agar peserta didik dapat melihat secara langsung contoh pada pembelajaran yang dapat mereka lihat langsung di lingkungan sekitar. Contohnya adalah seperti pada sebelum dimodifikasi perangkat pembelajarannya tidak ada pertanyaan pemantik yang mengaitkan dengan lingkungan peserta didik. Kemudian sesudah dimodifikasi akan saya ajukan pertanyaan apa saja contoh keberagaman budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu, maka peserta didik dapat memberikan pendapatnya atau menjawab mengenai hal yang mereka lihat di lingkungan sekitar mereka. Ada keragaman budaya apa saja yang ada di lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga adalah terkait metode pembelajaran. Untuk peserta didik, seperti pada profil peserta didik di kelas 4A ini, saya melihat bahwa peserta didik ini membutuhkan pembelajaran yang membuat mereka aktif berpartisipasi pada setiap kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, saya akan meningkatkan kembali metode pembelajaran yang lebih kolaboratif. Pada perangkat pembelajaran sebelumnya, kegiatan yang berkelompok hanya mengerjakan LKPD pada buku ajar. Kemudian untuk memodifikasinya, saya akan membuat sebuah LKPD secara berkelompok berupa membuat pop-up keragaman budaya. Jadi peserta didik dapat berkolaborasi dengan anggota kelompoknya untuk membuat sebuah pop-up mengenai keragaman budaya. Saya akan membagikan sebuah gambar berisi keragaman budaya seperti pakaian adat, rumah adat, makanan khas, atau senjata tradisional. Kemudian mereka dapat mengelompokkannya lalu membuat sebuah pop-up yang dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai materi keragaman budaya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait aksi nyata topik 2 pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.